apa kabar kalian semua? Sorry nggak renyah suaranya. Apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Sehat selalu ya. Aku harap kalian harus selalu baik, oke? Nah, sekarang aku ingin sekali membacakan perasaan dia ke kamu di sini. Perasaan dia, pasangan dengan orang pertama. Oke, kita akan ambil 3 dulu ya. Kita lihat dulu perasaan dia kepada orang pertama. Di sini. Kemudian perasaan dia sendiri terhadap kalian. Dan yang terakhir, perasaan dia kepada kamu. Oke, sudah 3 ya. Jadi ini orang pertama atau pasangan sah, perasaan dia dan perasaannya ke kamu. Jadi kamu yang di sini. Kamu kalau kamu orang ketiga atau kamu di sela-sela mereka, kamu di sini ya. Kita akan lihat lagi di sini bagaimana sih kondisi dia sekarang. Wow. Kita mendapatkan kartu Justice mewakili perasaan dia ya. Jadi aku bisa bilang orang ini itu seperti kayak kamu tahu, bimbang. Dia mau memutuskan mana yang lebih sayang sama dia, mana yang lebih care sama dia. Jadi aku ngeliat energinya dia di sini tuh di tengah-tengah. Oke, nah kita lihat ya energi dia ke orang pertama. Aku akan ambil 2 of Wands. Solid sebetulnya. Aku masih melihat ada hubungan solid ya, karena memang bersama, dikarenakan memang ya sudah duluan suka ya, jadi memang sudah solid. Aku melihatnya mungkin sudah tunangan, menikah, sudah jauh hubungannya. Dan dengan kamu di sini ada kartu The Moon. Aku bisa bilang di sini ya, kalau secara emosional, secara pikiran, orang ini ya beratnya kepada kamu atau orang kedua di hidupnya ya. Dia orang pertama, ini orang kedua. Nah, aku bilang seperti ini. Pada saat ini kondisinya, sekarang ini dia lagi menimbang-nimbang untuk membuat sebuah keputusan. Kalau dia bilang pada zaman dahulunya adalah di sini. Nah, ini energinya bulan, pas ya, di sini bulan, ini matahari. Jadi aku melihat ya hubungan yang sudah lama, hubungan yang kalau dia ke orang pertama itu hubungannya sudah lama, sudah berjalan, sudah solid gitu. Tetapi secara batin emosional ketika dia melihat kamu, bisa jadi dia fans kamu udah lama. Diam-diam dia kayak mikirin kamu di sini. Dalam ya. Kalau bulan itu energinya misteri. Energinya aku bisa bayangkan energi yang nggak semua orang tahu gitu. Oke, di sini ada kartu strings, ikatan ya. Jadi kayak apa ya, kayak merasa terikat gitu loh, merasa terikat. Jadi kayak badan udah nggak bisa kemana-mana lagi, sudah ada ikatan. Sementara dia di sini hatinya dia itu ada penolakan, teman-teman, ada rejection ya. Aku melihatnya ada rejection. Jadi dia sendiri itu sudah kayak merasa mungkin nggak bisa lagi lah. Misalnya di hubungan ini ya, di ini ada rejection. Pada dasarnya orang ini itu kayak nggak baik untuk siapa-siapa lah. Aku tuh bukan untuk siapa-siapa gitu. Kalau sama ini ya aku
aku jalani ya karena memang fisik aku sudah terkontrak dengan ini. Tapi dengan kamu di sini, dia bisa lebih terbuka. Jadi segala macam unek-uneknya dia yang sebetulnya tidak terbuka ya, tidak bisa diutarakan ke pasangannya, itu banyak sekali diceritakan kepada kamu. Ya at least bohong atau enggak kita nggak pernah tahu, tapi itu yang dia ucapkan kepada kamu. Mau itu tipu-tipu atau apa, dia lebih banyak merasakan kayak tidak ada impact dari pasangan, dan dia ini hanya terikat string, kayak kalau aku lihatnya apa ya, kayak dikendalikan, kontrol. Ini ada tangan pegang kontrol kan, tergantung sama pasangannya gitu. Jadi aku bilangnya sih ya sudah kayak gitu ya, mau diapain lagi ya kan. Nah, kamu di sini sebagai orang yang di luar dari hubungan mereka, dia itu ya semacam lebih terbuka sama kamu. Dia mikirin kamu juga, ada khawatirnya tentang kamu, gimana kondisi kamu, gimana ini gitu. Cuman ya kayak nggak bisa berbuat banyak karena ikatan dari physically-nya ada di sini, kayak gitu ya. Sekarang kita lihat lagi energinya dia dulu. Queen of Swords. Ini pada masa lalu ya teman-teman. Nah, ini masa-masa dimana dia ingin membuat sebuah keputusan. Wow, sama pasangannya aku melihat sama orang pertama, orang yang lebih dulu diikrarkan janjinya sama kamu. Ini lebih kayak sakit hati, sedih. Kita lihat perasaannya ke kamu saat ini. Knight of Cups. Dikala dia ada kekecewaan dengan kamu, dengan pasangannya, dia jujur menawarkan hatinya kepada kamu. Jadi kalau misalnya dia laki-laki, ya kamu yang mendengarkan egonya dia, makanya dia lebih respect. Ada cinta di sini. The Moon itu mengindikasikan sesuatu yang sudah kayak dipendem ya, tidak terungkapkan. Perasaannya tuh apa, bisa cinta, bisa sayang. Ini dalam ya teman-teman. Kalau kita lihat kartu Knight of Cups di sini, kalau dalam tarot tradisional itu sekalipun kesannya kayak sedikit-sedikit ya, ini orang ada perhatian sama kamu. Tetapi jujur aja kalau sama pasangannya, in the end ada perasaan kecewa, ada perasaan yang kayak aku terlalu mungkin dominasi, aku terlalu kayak apa ya dia bilang, seperti dikontrol, serba salah ya, perasaan serba salah, nggak ada yang benar dari dia. Kita lihat kelanjutannya di sini. Next kedepannya seperti apa hubungan kalian? Kita lihat dulu. The World, release. Ada keputusan di sini ya. Kita lihat keputusan akhirnya. Bagaimana keputusan dia ke orang yang pertama? Bagaimana keputusan dia ke orang yang lebih dulu? Queen of Wands. Ya, tidak ada pergerakan. Queen of Wands itu ada keinginan, tapi kayak untuk maju juga ntar. Lihat situasi kondisi. Sekarang kita lihat bagaimana endingnya dia ke kamu. Ada kartu Six of Wands. Wow. Gimana ya aku bisa ngomong ya, ini sama-sama Wands teman-teman, sama-sama Wands. Tetapi kalau aku bilang mana yang lebih ada aksi, kedepannya dia akan accomplishment. Jadi aku bisa bilang di sini, hidupnya dia itu sudah tidak ada nyala lagi ya.
ibaratnya orang ini tuh sebetulnya mungkin ketika mendekati kamu sudah merasa tidak ada kayak ada harapan gitu, dan kamu tuh yang membuka sebuah pemikiran, sebuah harapan baru buat dia. Mungkin kalau di rumah ya aku lebih melihat ini banyak kesedihan, banyak tekanan kayak nggak didengarkan. Ketika bersama kamu egonya lebih didengarkan. Oke? Ada kartu Queen of Wands di sini ya. Aku bisa melihat memang dari pasangannya lebih dominasi, teman-teman. Lebih mendominasi. Tetapi kalau kamu mau lihat ada pergerakan, sekalipun kecil harapannya atau menurut kamu kayaknya nggak mungkin, tapi someday orang ini akan ada namanya pergerakan datang. Kalau sama pasangannya dia bilang kayaknya, well, aku akan lihat dulu. Queen of Wands di sini tuh kayak mengindikasikan apa sih, teman-teman? Kayak mengindikasikan seseorang yang sebenarnya dia sendiri tidak terlalu ada merasa ketertarikan sama maksudnya masih ada perhatian ya sama pasangannya gitu, tetapi tidak ada tarikan romantis. Kamu tahu? Keras kepala, susah diatur. Aku melihatnya energinya kayak akan ragu untuk mendekati, karena posisi Queen of Wands itu adalah sesuatu yang mengontrol, sesuatu yang kalau aku bilang kualitasnya itu suka memerintah, negatif ya. Di sini sementara energinya tuh pengen bebas, energinya pingin rilis dari semuanya. Makanya kalau ada kartu Queen of Wands vs dengan Six of Wands, walaupun cinta ini itu sebetulnya menurut kamu tidak tidak yang wow gitu loh, mungkin tiba-tiba suddenly atau gimana, kamu adalah sosok yang mengerti kepentingan dia gitu. Dia fokus mau memenangkan hati kamu di sini. Kalau kamu bilang kamu bersaing sama si pasangan pertama, maka ya pilihannya jatuh ke kamu. Pada akhirnya seperti itu. Energinya, karena energinya di sini itu jujur aja dia masih kayak tunggu waktu, kapan aku mau pergi. Dan ini bisa ada indikasi serius, ya, bisa ada indikasi serius. Kalau nggak percaya kalian cek sendiri aja. Oke, sekarang kita akan afirmasi satu persatu kartu ya. Dari dia ke pasangan resminya dulu, atau pasangan pertamanya, dan dia ke kamu. Kita lihat attachmentnya seperti apa. Kenapa muncul pertimbangan itu? Ada kartu Nine of Cups, ada kartu Wheel of Fortune, dan ada kartu The Empress ya. Kalau aku lihat di sini, kenapa dia muncul Justice? Kita afirmasi bahwa aku melihatnya orang ini sebetulnya suka mungkin ya dengan pertimbangan dia menikahi atau dia mengharapkan adanya keberuntungan pada awalnya. Oke, dia menikah itu karena mungkin strata dari wanitanya itu menurut dia di atasnya dia dan cukup untuk masa depan dia gitu, mendongkrak cita-cita dan keinginan dia gitu ya. Kemudian bersama kamu kita akan lihat di sini bagaimana Four of Swords. Ada kartu Four of Swords, ada kartu Five of Pentacles,
ada kartu Four of Cups. Nah, aku melihatnya di sini begini ya teman-teman. Ini banyak 454 ya ke kamu. Jadi aku bisa memastikan bahwa orang ini butuh. Ibaratnya ada sesuatu yang dari pasangannya tidak bisa memprovide ya. Itu didapatkannya dari kamu. Orang ini kayak seakan-akan kayak nggak ada harga dirinya depan kamu. Tapi I don't know, even dia di pasangannya mungkin dia menunjukkan pride, dia nggak apa-apa. Tapi ada sisi lain bahwa sisi lemahnya ditunjukkan ke kamu. Ya, orang ini minta diperhatiin sama kamu, intinya begitu. Jadi kamu tuh penyeimbang hidup, powernya dia. Dikala dia lagi lelah, dikala dia lagi capek, ya dia datang ke kamu. Kalau dia bete sama pasangannya tentunya, oke? Itu awalnya. Jadi enak nih, hidup aku seimbang, hidup aku lebih bergairah karena aku udah semangat. Ada katrol baru, katrol yang aku beli gitu, baru gitu kan. Namanya barang baru, ya dia akan mati-matian ke kamu. Aku lihatnya di sini. Kalau seandainya apa ya, merasa kayak tertantang bahwa mungkin kadang-kadang hubungan kamu sama dia kayak on off gitu. Dia mungkin berdiam diri, mungkin memang setelah dia pikir-pikir ya kamu tuh adalah orang yang buat dia tenang karena ada kartu Four of Cups di sini. Kayak bisa istirahat dekat kamu gitu. Dengan kamu tuh nggak berpikir panjang, nggak berpikir lebih jauh ya. Maksudnya membuat dia tuh kayak ada energi lagi. Aku lihatnya seperti itu. Kemudian kita lihat di sini dari sebuah keputusan. Ini kan ada kartu energi yang sedih ya. Dia dengan pasangan yang pertama, kita lihat kenapa. Ada kartu Sun. Ada kartu Eight of Wands. Oke, Eight of Pentacles. Gimana ya? Ternyata setelah dia melihat sesuatu, dia baru menyadari bahwa mungkin dia terlalu buru-buru. Pada ujung-ujungnya dia harus kerja keras juga. Salah kaprah. Mungkin dikiranya kayak nikah sama sultan gitu ya. Mungkin dikiranya nikah sama mertuaku bisa menjamin aku hidup 10 tahun lagi. Gitu. Ternyata di sini mulai terbuka, tersingkap. Eight of Wands, Eight of Pentacles, harus kerja-kerja juga. Bukan hanya jadi menantu yang angkat kaki diladenin gitu, enggak. Jadi dia merasa di sini sedih, tidak seperti itu, tidak seperti bayanganku. Kita lihat lagi ya di sini. Dia ke kamu, ada kartu Queen of Wands. Queen of Wands itu menandakan apa sih? Aku tertarik sama kamu, tetapi untuk reach kamu itu sepertinya sulit, ya. Ketertarikan sama kamu. Bahkan di sini aku melihatnya masih hermit. Dia masih kayak berjeda. Entah apa yang dipikirin sama orang ini. Ada kartu The Tower, ya. Energinya di sini. Entah dari kalian, salah satu ada yang memutuskan bahwa mungkin saat ini ada yang mencoba untuk mundur. Tapi kalau aku lihat bukan dia, ya. Kalau aku lihat bukan dia, karena di sini dia ingin membuat satu membuat satu kebijakan gitu loh. Intinya dia ke kamu kan pengen datang di sini, ya, pengen memberikan cinta. Tetapi aku melihat ini dari energi kamu, karena kamu sudah berusaha untuk memperhatikan dia, berusaha untuk mungkin lebih dewasa, lebih paham kondisi dia tuh yang di atas seperti apa.
Jadi rasanya mungkin kalau kamu tahu kondisi dia masih dengan pasangan saat ini, di sini ada energinya yang mau pergi ya, karena ada kartu The Tower gitu. Ada yang tiba-tiba tuh kayak menyendiri atau kayak lost. Aku lost untuk lost kepercayaan, mungkin lost respect. Ada yang kayak gitu. Jadinya mungkin ini aku nangkepnya energi kamu. Soalnya kalau dari dia sih kayaknya masih ngambang, karena di sininya dia Knight of Cups gitu loh. Kalau ini adalah The Tower, berarti energi dari kamu. Ada penolakan dari kamu mungkin karena kamu mengetahui sesuatu, kamu mengetahui apa yang dia lakukan. Akhirnya kamu memutuskan untuk diam dan oke, aku stop. Gitu. Kita akan lihat dari dia ya. Pada akhirnya bagaimana ini? Ini complicated ya teman-teman. Karena dia pertama kalinya sebetulnya ingin membuat satu keputusan besar di hidup gitu. Tetapi mungkin ada hal failed, ada yang salah di sini. Mungkin dia nggak jujur sama kamu, sampai akhirnya kayak merusak hubungan kamu. Ya untuk orang ketiga gitu. Jadi kamu yang di posisi orang ketiga, ibaratnya kayak kamu juga kayak, oh begitu, katanya cinta tapi kok begini gitu. Jadi kamu kayak sakit hati juga aku lihatnya ya. Dan aku lihat di sini ini ada kartu Queen of Wands. Queen of Wands ya, aku melihat dia ini adalah pengontrol. Dia ngontrol ya. Jadi pasangannya itu ngontrol. Dia bilang pasangannya itu ngontrol dia, tapi tidak memberikan effort kasih sayang. Pada akhirnya gimana sih? Ten of Pentacles. Ada kartu The Moon. Ada kartu Strength. Oke. Kita lihat sini. Dianya ke kamu. Ada kartu Judgment. Ada kartu Eight of Swords. Wow, nggak bisa dilupain. Dan ada kartu The Magician. Teman-teman, aku bisa bilang begini ya, orang ini kedepannya seperti apa sih? Dia kayaknya masih mencoba untuk datang ke kamu, ya, mencoba untuk datang ke kamu, ke orang ketiga. Tetapi di sini dia masih kayak belum langsung untuk meng-cut off hubungan dia dengan yang pertama. Oke? Tidak langsung meng-cut off. Kenapa? Karena di sini tuh kayak masih ada ambisi atau egonya dia, mungkin ketergantungan uang, mau hidup masih enak ya. Sementara dengan kamu di sini dia tetap akan datang ya, tidak bisa melupakan kamu, mengejar kamu mungkin, tapi dengan apa ya, dengan meyakinkan kamu gitu loh. Mungkin dia agak manipulatif ke kamu. Makanya kalau seandainya kamu pada saat ini sudah mulai mau move on, kalau saran aku untuk yang di sini ya, untuk kamu yang orang ketiga, sudah stopin dulu. Maksudnya kamu harus berpikir bahwa orang ini ada kemungkinan untuk memanipulasi kamu lagi. Gitu. Ada kemungkinan untuk memanipulasi kamu lagi karena di sini ada kartu Justice. Pada akhirnya kamu pun juga akan sadar bahwa orang ini, even kalian tidak bisa saling lupa, even kalian saling cinta atau whatever namanya. Ya, tapi di sini ada kartu Magician. Ini kartu khawatir aku. Oke, cintanya buat kamu baru. Tetapi apakah dia bisa menyelesaikan hubungan dia dengan pasangannya di sini? Nah, ini ada kartu The World. Nah, kartu The World ini ada kartu accomplishment. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat bagaimana pada akhirnya. Oke, dia ke pasangannya ingin lepas. Ke kamu di sini dia mempertahankan. Jadi kita bisa lihat ya,
Sekalipun dia sama pasangannya mungkin prosesnya lama, ya ini tergantung ya. Tapi kalau aku lihat ini sama ini, bagusan mana ya? Bagusan ini. Walaupun nanti pada ujung-ujungnya dia akan memposisikan mungkin dia akan tinggal di rumah kamu, mungkin nanti dia akan lebih minta tolong kamu, tetapi dia milih kamu. Ada komitmen di sini untuk membina sebuah keluarga, mengikat kamu gitu ya, karena dia melihat kamu tuh lebih ada nanti kestabilan. Nah, ini tujuan dia sebetulnya, ingin lihat kestabilan. Kalau dia sudah punya pasangan yang stabil dari segi mungkin materi dan apapun, dia akan lihat kamu, dan pasangannya di sini akan ditinggalin. Ya, dia bertahan pada last minute terakhir di sini aku lihatnya. Ini yang lebih apa ya? Jadi ya, kalau buat kamu di sini, kalau seandainya kamu ketemu sama orang yang ini energinya dia, coba deh kita stop di sini dulu. Kita stop untuk berhenti. Lepas dari hasilnya dia nanti sama kamu ya. Ya, lepas dari hasilnya dia sama kamu. Tapi apakah ini yang kamu mau gitu? Apakah nanti ke depannya kalau kamu mungkin sudah dapat dia, apakah dia bisa abadi di sini? Apakah dia nanti nggak balik-balik lagi ke pasangannya? Kita lihat dulu ya. Apakah dia akan stay dengan kamu? King of Pentacles. Bisa jadi dia akan stay, tetapi dingin. I mean like dia akan fokus, lebih fokus sih sebenarnya. Ya, dia lebih menjadi kepala keluarga kalau aku lihat di sini. King of Pentacles itu ibaratnya kekayaan, ya propose apapun, dia bekerja buat keluarga, dimana dia dengan pasangannya. Ten of Cups tuh kan sama-sama ya, pada akhirnya ya teman-teman, kalau dari rasa di sini, sekalipun dia meninggalkan, tetapi ya memang masih ada rasa sayang. Apalagi kalau misalnya dia sudah punya anak, dia sudah punya pasangan gitu. Ya intinya di sini ke kamu pun akan dingin. Ya intinya ya, entah dia mau balik-balik lagi sama pasangannya, ya kamu memutuskan dari sini. Gitu. Karena tidak ada yang abadi. Jadi aku bilang kamu di sini jangan mau di ombang-ambing. Seberapa dia besar kerasnya mengejar kamu, tapi kalau tanpa bukti, tanpa ada surat pisah dulu dari pasangannya, jangan kasih peluang lagi. Saran aku itu ya. Kamu akan berdiling RD P W A K V O S K N. Jadi di sini aku melihatnya apa yang harus kamu jalani ke depan ya. Jika kamu berdiling dengan orang-orang ini, sebaiknya kalau mau putus, mau stop di sini. Stop di sini. Biar kamu gak makin penasaran lagi. Apakah orang ini bisa berubah? Apakah orang ini bisa lebih stabil? Apakah bisa berubah ke depannya ketika bersama kamu? Setelah dia ngejar-ngejar kamu dengan manipulatif itu, apakah bisa berubah? Ada kartu Page of Swords. Page of Swords gambarnya di sini adalah serigala. Jadi orang ini jujur aja belum fix ya, naik turun. Kamu akan hidup dengan serba ketidakpastian sama orang ini. Jadi saranku, kalau kamu mau menaklukkan orang ini, tagih dulu kalau kamu sudah selesai dengan pasangan kamu. Jangan kalau kamu lagi bete, kamu datang ke aku misalnya gitu ya. Kamu harus protect diri kamu, hati-hati. Kenapa? Karena orang ini ada niatan untuk mengejar kamu terus.
pada akhirnya kamu akan sakit, kamu nggak dapet apa-apa gitu ya. Jadi ambil yang baik-baik, buang yang jelek dari bacaan aku. See you when I see you. I love you. Bye bye.